Jumpa lagi bersama saya, Ina Gumeta. Saya adalah mentee MSIB Batch 7 bersama PT Sitek ERP Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait akses atau security metrics pada O2 17. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih security metrics itu? Jadi security metrics pada Odoo adalah sistem yang sangat penting untuk mengatur dan mengelola hak akses pengguna terhadap data dan fitur-fitur yang ada dalam sistem. Dengan menggunakan security metrics, kita dapat menentukan secara detail siapa saja yang memiliki izin untuk melihat, mengedit, atau menghapus data tertentu. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan data dan memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, lalu di sini kita akan membahas terkait fungsi dari security matrix. Lalu apa saja sih fungsi-fungsinya? Nah, di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu membagi akses, di mana untuk membagi akses ke data dan fitur berdasarkan peran pengguna. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan, yaitu mencegah akses yang tidak sah ke data yang sensitif. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi, di mana hal ini memastikan bahwa pengguna hanya melihat data yang relevan dengan tugas-tugas mereka. Lalu yang terakhir yaitu untuk memenuhi persyaratan compliance. Hal ini dapat membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari security matrix itu. Di antaranya yang pertama, untuk mengatur akses menu, tab, fields, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Lalu untuk mengatur akses model sampai tingkat CRUD atau create, read, update, dan delete. Dan yang terakhir yaitu mengatur akses report atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Misalnya nih, user A itu hanya bisa melihat data dirinya sendiri. Nah, sedangkan user B ini dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat skenario yang akan dijalankan terkait dengan security matrix tersebut. Di sini saya akan membacakan skenario-nya. Rani merupakan salah satu karyawan PT Sejahtera dengan jabatan sebagai Purchase Manager. Rani memiliki job desk yang berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan terkait kebijakan dalam hal pembelian, yang diantaranya untuk melihat rantai pasok terkait produk yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mengidentifikasikan harga termurah di pasar. Selain itu, dalam perusahaan tersebut juga terdapat beberapa staf yang berada di bawah naungan Rani. Nah, staf pertama yaitu ada Sani yang merupakan staf purchase yang bertugas dalam membuat dan menganalisis proses bisnis pada modul purchase. Lalu, staf yang kedua ada Henry yang merupakan staf inventory yang bertugas dalam mendata dan menganalisis penyimpanan barang pada modul inventory. Selanjutnya, staf ketiga dan keempat ini ada Jeffrey dan Jessica yang merupakan staf accounting yang bertanggung jawab dalam membuat dan menganalisis keuangan pada modul accounting. Nah, di sini terdapat hak akses atau security matrix-nya untuk masing-masing role, di mana untuk purchase manager itu pada modul purchase, inventory, dan accounting memiliki akses keseluruhan pada purchase, yaitu create, read, upload, dan delete. Lalu pada inventory dan accounting hanya memiliki akses read saja. Lalu pada purchase staff, yaitu sama dengan purchase manager. Lalu untuk inventory staff, pada modul purchase hanya memiliki hak akses untuk read dan inventory, yaitu create dan read. Lalu accounting staff pada purchase itu memiliki hak akses read, lalu inventory juga read, dan accounting create dan read. Lalu admin di sini memegang hak akses penuh ya, karena admin merupakan IT-nya gitu yang memegang database tersebut. Nah, di sini merupakan data users yang akan dibuat nantinya oleh admin. Berikut merupakan nama-nama users yang sesuai berdasarkan skenario yang sudah dibacakan tadi. Baiklah, di sini langsung saja saya akan melakukan simulasi terhadap skenario security matrix tersebut. Baiklah.
Baiklah, di sini saya langsung saja masuk pada Odoo 17 dengan menggunakan email dan password saya. Nah, pertama-tama kita perlu mengaktifkan developer mode terlebih dahulu dengan mengklik pada dashboard, lalu pilih settings. Selanjutnya kita scroll ke bawah hingga menemukan developer tools dan lalu pilih activate the developer mode. Nah, berikut telah muncul lambang kumbang menandakan bahwa developer mode telah aktif. Kita kembali lagi ke settings, lalu pilih manage users. Nah, di sini saya akan menambahkan users sesuai dengan skenario yang telah saya buat. Di sini saya akan mempercepat dalam menambahkan users, yaitu dengan melakukan import data. Di sini kita klik pada icon gear, lalu pilih import records. Nah, kita perlu mengupload file. Sebelumnya saya telah memiliki file terkait dengan data users, di mana file tersebut dapat berupa Excel maupun CSV. Lalu pilih upload file, dan pilih file yang akan kita import. Nah, di sini telah berhasil diimport, terdiri dari name, login, dan password. Dan kita coba tes terlebih dahulu. Nah, di sini telah muncul everything seems valid. Berarti data tersebut telah sesuai, lalu langsung saja kita klik import. Nah, di sini usersnya telah berhasil diimport, dan selanjutnya saya akan melakukan settings terhadap hak akses untuk masing-masing users. Terlebih dahulu saya akan melakukan settings pada Rani, di mana sesuai dengan skenario bahwasanya Rani ini adalah manager purchase. Langsung saja di sini kita ubah aksesnya. Untuk sales kita kosongkan, pada accounting juga, pada manufacturer juga, pada marketing kita kosongkan. Selanjutnya pada service juga, inventory. Nah, untuk purchase ini sebagai administrator karena Rani merupakan manager purchase. Lalu website kita kosongkan, HR kita kosongkan, dan scroll ke bawah kita unchecklist pada content creation. Oke, untuk hak akses Rani sebagai manager purchase telah selesai, lalu kita save. Selanjutnya kita beralih ke Sunny. Sunny di sini merupakan staff purchase. Maka kita perlu men-setting hak aksesnya pada sales kosongkan, accounting juga, manufacturing juga, service juga, inventory. Nah, pada bagian purchase, kita ganti aksesnya sebagai user, karena Sunny ini merupakan staff purchase, gitu. Website kita kosongkan, dan HR juga kita kosongkan. Pada marketing juga. Lalu scroll ke bawah, kita unchecklist pada content creation. Sudah selesai untuk Sunny sebagai staff purchase, kita save. Selanjutnya, untuk Henry, di mana Henry ini merupakan staff inventory, kita coba settings untuk Henry. Karena dia sebagai staff inventory, maka kita tambahkan hak akses Henry pada modul inventory. Untuk lainnya kita kosongkan saja. Nah, pada inventory, karena Henry merupakan staff inventory, maka kita pilih sebagai user. Lalu purchase kita kosongkan, website juga, dan HR juga kita kosongkan. Selanjutnya kita unchecklist pada content creation. Lalu kita save. Lalu selanjutnya ada Jeffrey. Nah, Jeffrey ini merupakan staff accounting, maka kita perlu mengubah aksesnya dan kita kasih hak akses pada modul accounting. Untuk lainnya kita kosongkan. Nah, pada accounting ini bagian invoicing kita ubah menjadi billing. Untuk manufacturer kita kosongkan, marketing juga, lalu service juga, inventory dan purchase juga kita kosongkan. Pada website juga dan HR juga kita kosongkan. Lalu content creation kita unchecklist. Oke, kita save. Dan yang terakhir ada Jessica. Nah, Jessica ini sama seperti Jeffrey, di mana Jessica merupakan staff accounting, maka langsung saja kita kasih hak aksesnya pada modul accounting. Di sini kita ubah sebagai billing. Lalu untuk modul lainnya kita kosongkan. Pada inventory, pada purchase,
Lalu website dan HR juga kita kosongkan. Lalu content creation kita unchecklist. Oke, demikian terkait hak akses pada Jessica. Oke, semuanya sudah selesai. Kita kembali ke users. Demikian cara menambahkan users. Selanjutnya kita coba login pada salah satu users. Jadi saya akan masuk sebagai Rani. Rani ini sebagai manager purchase. Kita login. Nah, di sini sudah berhasil. Saya masuk sebagai Rani, yaitu manager purchase. Kita coba buka modul purchase. Di sini kita coba buka order, selalu ada RFQ, request for quotation. Nah, jadi di sini terdapat request for quotation atau RFQ, di mana RFQ ini merupakan dokumen yang dikirimkan kepada beberapa vendor untuk meminta penawaran harga dan informasi terkait produk. Nah, ini merupakan vendor-vendornya. Lalu di sini terdapat order deadline, activitiesnya, source dokumennya. Lalu di sini ada total dan status dari RFQ tersebut. Selanjutnya kita coba buka purchase orders, di mana purchase order ini merupakan dokumen yang berisi rincian pesanan yang telah disetujui kepada vendors. Gitu. Sehingga purchase orders ini merupakan tahapan setelah RFQ tadi disetujui. Gitu. Selanjutnya kita buka vendors. Nah, jadi tadi kan sudah bahas terkait. Nah, pada RFQ dan purchase order tadi kan terdapat vendors, di mana vendors ini adalah si pihak ketiga atau supplier. Si pihak ketiga yaitu supplier atau pemasok yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan kita. Jadi di sini ada 4 vendors ya yang memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Mereka lah yang menjadi pemasok atau suppliernya. Oke, sekian terkait dengan hak akses. Terima kasih.